warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini, kelompok terakhir akan memaparkan materi mengenai peraturan terkait ketika kebakaran dan kelistrikan. Saya sendiri, Hail Ramdhani, sebagai moderator, dan nanti akan menjadi pemateri, yakni Aulia Nurjana, Nadia Cecilia Piando, Aiman, Cici Asifah, Cici Suhaini, dan Danu Sulaiman. Baik, kita langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Saudari Aulia. Kepadanya disilakan. Di sini ada syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR atau Permaneker Trans nomor 4 tahun 1980 bab 2 pemasangan. Di sini ada pasal 4. Yang pertama, ditempatkan di posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai, dan terdapat tanda pemasangan. Yang kedua, tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 125 cm dari dasar lantai. Yang ketiga, ada pemasangan APAR harus sesuai dengan jenis penggolongan kebakaran. Yang keempat, ada jarak antar APAR tidak boleh melebihi 15 meter. Yang kelima, ada sebaiknya berwarna merah. Selanjutnya, ada pasal 5. Dilarang memasang dan menggunakan APAR yang sudah berlubang atau cacat karena karat. Di sini juga ada pasal 6. Yang pertama, setiap APAR harus dipasang menggantung pada dinding atau ditempatkan dalam lemari atau peti box yang tidak dikunci. Yang kedua, ada box atau lemari dapat dikunci dengan syarat bagian depannya diberi kaca aman dengan tebal minimum 2 mm. Pasal 7 ada yang pertama, sengkang atau konstruksi penguat lainnya seperti disebut pasal 6 ayat 1 tidak boleh dikunci atau digembok atau diikat mati. Yang kedua, ada panjang safety glass disesuaikan dengan besar APAR yang ada di lemari atau box. Selanjutnya ada pasal 8. Pemasangan APAR harus berbeda di ketinggian 1,2 meter dari permukaan lantai, kecuali jenis CO2 dan tepung kering yang dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat jarak antar APAR tidak kurang dari 15 cm dan permukaan lantai. Yang selanjutnya ada pasal 9, tidak boleh dipasang dalam suhu melebihi 49 Celcius atau turun sampai minus 44 Celcius. Di sini juga ada pasal 10, APAR yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman. Selanjutnya dibaca oleh Nadia ya. Baik, terima kasih untuk Saudari Aulia. Di sini di bab 3 ada pemeliharaan. Pada pasal 11 tertuliskan bahwa setiap APAR harus diperiksa 2 kali dalam setahun. Yang pertama setiap 6 bulan, kedua setiap 12 bulan. Jika ada APAR yang cacat, harus segera diperbaiki atau diganti dengan yang tidak cacat. Pada pasal 12, pemeriksaan 6 bulan meliputi yang pertama berisi atau tidaknya tabung. Jadi diperiksa gitu si APAR-nya ini apakah masih ada isinya atau tidak. Kedua, bagian luar tabung tidak boleh cacat. Ketiga, mulut pancar tidak boleh tersumbat dan pipa pancar tidak boleh retak. Poin D, untuk APAR cairan atau asam soda diperiksa dengan dicampit larutan sodium bikarbonat dan asam keras di luar tabung. Poin E, untuk APAR jenis busa diperiksa dengan cara mencampur sedikit sodium bikarbonat dan aluminium sulfat. Poin F, untuk APAR hidrokarbon berhalogen kecuali
tetaklorid diperiksa dengan cara ditimbang. Poin G, untuk apar jenis karbon tetraklorid diperiksa dengan cara melihat isi cairan di dalam tabung. Dan poin H, untuk apar jenis karbon dioksida harus diperiksa dengan cara menimbang. Jika terdapat kekurangan 10%, maka harus segera diisi kembali. Selanjutnya ada unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 186 tahun 1999. Pasal 2 di sini tertulis pembentukan unit penanggulangan kebakaran memperhatikan jumlah tenaga kerja atau klasifikasi potensi bahaya kebakaran. Di pasal 4 ini dijelaskan klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran. Terdapat 5 klasifikasi. Yang pertama ada ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan berat. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa unit penanggulangan kebakaran di dalamnya yaitu ada petugas peran kebakaran, yang kedua ada regu penanggulangan kebakaran, ketiga koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan keempat ada ahli spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknisnya. Di sini ada jumlah rasio yang dibutuhkan ya untuk klasifikasi dan kompetensi personel penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Di sini jumlah tenaga kerjanya, misalkan jumlah tenaga kerja 25 dengan tingkat risiko bahaya kebakaran ringan itu terdapat 2D. 2D di sini nih berarti pemimpin petugas, 2 pemimpin petugas kebakaran, terus jika sedang 1 juga 2 pemimpin petugas peran kebakaran, sedang 2 dibutuhkan 3 pemimpin petugas kebakaran, sedang 3 4 pemimpin petugas peran kebakaran, dan misalkan berat itu 5 pemimpin petugas kebakaran. Untuk yang sedang 2 itu dibutuhkan juga 2 regu penanggulangan kebakaran untuk sedang 2, untuk sedang 3 regu kebakaran, penanggulangan kebakaran, dan berat 4 regu penanggulangan kebakaran. Untuk sedang 2 juga dibutuhkan 1 koordinator unit penanggulangan kebakaran serta 1 ahli K3. Untuk sedang 3, 1 koordinator unit penanggulangan kebakaran dan 1 ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran. Dan untuk klasifikasi tingkat risiko kebakaran berat membutuhkan 1 koordinator unit penanggulangan kebakaran dan 1 petugas ahli K3. Nah, yang kedua, jika tenaga kerjanya itu 50 orang, untuk klasifikasi risiko bahaya pada kebakaran ringan itu dibutuhkan 4 pemimpin petugas kebakaran. Sedangkan untuk yang sedang 1, dibutuhkan 4 pemimpin petugas peran kebakaran. Sedang 2, di sini dibutuhkan 6 pemimpin petugas peran kebakaran, 3 regu penanggulangan kebakaran, 1 koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3. Untuk sedang 3 di sini dibutuhkan 8 pemimpin petugas kebakaran, lalu 4 regu penanggulangan kebakaran, 1 koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3. Untuk klasifikasi risiko bahaya kebakaran berat pada jumlah tenaga 50 orang, di sini dibutuhkan 10 pemimpin petugas peran kebakaran, 5 regu penanggulangan kebakaran, 1 koordinator unit
penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3. Pada jumlah tenaga kerja berisikan 100 orang, di sini membutuhkan 8 pemimpin petugas peran kebakaran dan 1 koordinator unit penanggulangan kebakaran. Untuk sedang 1 dibutuhkan 8 pemimpin petugas peran kebakaran dan 1 koordinator unit penanggulangan kebakaran. Untuk sedang 2 di sini dibutuhkan 10 pemimpin petugas peran kebakaran, 4 regu penanggulangan kebakaran, 1 koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3. Sedang untuk sedang 3 dibutuhkan 12 pemimpin petugas peran kebakaran, 5 regu penanggulangan kebakaran, 1 koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3. Untuk klasifikasi yang beratnya dibutuhkan 14 pemimpin peran kebakaran, 6 regu penanggulangan kebakaran, 1 koordinator unit peran penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3. Untuk jumlah tenaga kerja 200 orang, di sini dibutuhkan 16 pemimpin petugas peran kebakaran dan 2 koordinator unit penanggulangan kebakaran. Untuk sedang 1 dibutuhkan 16 pemimpin petugas peran kebakaran dan 2 koordinator unit penanggulangan kebakaran. Untuk sedang 2, di sini dibutuhkan 20 pemimpin petugas peran kebakaran, 5 regu penanggulangan kebakaran, 2 koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3. Untuk sedang 3 di sini dituliskan membutuhkan 24 pemimpin petugas peran kebakaran, 6 regu penanggulangan kebakaran, 2 koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3. Untuk klasifikasi beratnya, di sini dibutuhkan 28 pemimpin petugas peran kebakaran, 7 regu penanggulangan kebakaran, 2 koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3. Sedangkan yang terakhir untuk 300 pekerja atau lebih, di sini dibutuhkan misalkan resiko bahaya kebakaran di perusahaan itu ringan, membutuhkan 6 regu penanggulangan kebakaran, 24 pemimpin petugas peran kebakaran, 6 regu penanggulangan kebakaran, 3 koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3. Untuk sedang 1 dibutuhkan 24 pemimpin peran kebakaran, 6 regu penanggulangan kebakaran, 3 koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran. Untuk sedang 2 di sini membutuhkan 30 pemimpin petugas peran kebakaran, 7 regu penanggulangan kebakaran, 1 koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran. Untuk sedang 3, di sini membutuhkan 36 pemimpin petugas peran kebakaran, 8 regu penanggulangan kebakaran, 3 koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3. Dan yang terakhir, yaitu dengan risiko berat, membutuhkan 42 pemimpin petugas kebakaran, 9 regu penanggulangan kebakaran, 3 koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan 1 ahli K3. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh ya, untuk selanjutnya silakan. Yang disampaikan oleh Vivi ya. Terima kasih Saudara Nadia. Di sini ada tugas dan syarat unit penanggulangan kebakaran. Di sini ada pasal 7. Yang pertama ada tugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf A mempunyai tugas. Di sini ada poin A, mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Di sini ada poin B. Poin B itu memadamkan kebakaran pada tahap awal. Di sini ada poin C. Poin C itu mengarahkan evakuasi orang dan barang, mengadakan koordinasi dan instansi terkait, mengamankan lokasi kebakaran. Di sini ada pasal 8. Pasal 8 yang pertama ada regu penanggulangan kebakaran sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf B mempunyai tugas. Yang poin A itu mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Yang poin B melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran. Yang poin C itu memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal. Yang poin D membantu menyusun baku rencana tanggap darurat menanggulangan kebakaran. Di sini ada poin E, memadamkan kebakaran. Poin F, mengarahkan evakuasi orang dan barang. Poin G, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. Yang poin H, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang poin I, mengamankan seluruh lokasi tempat kerja. Yang poin J itu ada melakukan koordinasi seluruh petugas dan kebakaran. Terus di sini ada pasal 9. Pasal 9 yang pertama itu ada koordinasi unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Huruf C mempunyai tugas. Yang poin A itu memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang. Yang poin B itu menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran. Yang poin C itu mengusulkan anggaran, sarana, dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Lilis. Halo, Ibu Lilis, suaranya nggak kedengaran, Bu? Dan di-unmute dulu, Dan. Di-unmute dulu, sebentar. Ibu Lilis ya. Oh, udah kedengaran. Iya, baik. Terima kasih atas penjelasan Mbak Vivi. Saya lanjutkan untuk ke pasal yang 10. Di mana ayat 1 ahli ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 mempunyai tugas. Yang pertama, membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan kebakaran. Yang kedua, memberikan laporan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya. Yang keempat, memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang. Yang kelima, menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan kebakaran. Yang ketujuh, mengusulkan anggaran, sarana, dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus. Kedelapan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Pada pasal ayat 3, dalam pelaksanaan tugasnya, ahli ketiga spesialis penanggulangan kebakaran mempunyai wewenang seperti A, memerintahkan, menghentikan, dan menolak pelaksanaan pekerjaan yang dapat menimbulkan kebakaran dan peledakan. Yang B, meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 di bidang kebakaran di tempat kerja. Selanjutnya, K3 listrik di tempat kerja, Permenaker nomor 12 tahun 2015 disertai perubahan Permenaker nomor 33 tahun 2015. Pada pasal 1 ayat 4, pembangkitan listrik adalah kegiatan untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga dari berbagai sumber tenaga. Ayat 13, pengawasan ketenaga kerjaan spesialis K3 listrik adalah pengawas ketenaga kerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang K3 listrik yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian bidang listrik serta pengawasan, pembinaan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat 16, ahli keselamatan dan kesehatan kerja di bidang listrik yang selanjutnya disebut ahli K3. Bidang listrik adalah tenaga teknis dari luar instansi yang membidangi ketenaga kerjaan yang mempunyai keahlian di bidang K3 listrik yang dituju oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Yang pasal ayat 17,
teknisi keselamatan dan kesehatan kerja listrik yang selanjutnya disebut teknisi ketiga listrik adalah tenaga teknis yang mempunyai keterampilan di bidang ketiga listrik dan memiliki lisensi dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya dibacakan sama Bang Danu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan tadi ketiga listrik di tempat kerja berdasarkan Permenaker nomor 12 tahun 2015 disertai perubahan Permenaker nomor 33 tahun 2015. Yang akan saya mulai dari pasal 2, yang dimana pasal 2 ini adalah pengusaha dan atau pengurus wajib melakukan atau melaksanakan ketiga listrik di tempat kerja. Dan pasal 3 adalah pelaksanaan ketiga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu bertujuan untuk yang pertama itu melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik. Yang kedua, itu menciptakan instalasi listrik yang aman, handal, dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya. Dan yang ketiga itu menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitas. Berikutnya adalah pasal 4 di poin 1 ini melaksanakan ketiga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 itu merupakan pelaksanaan persyaratan ketiga yang meliputi yang pertama perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan. Dan yang kedua itu pemeriksaan dan pengujian. Berikutnya pada ayat 2, persyaratan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, itu dilaksanakan pada kegiatan pembangkitan listrik, dan yang kedua transmisi listrik, yang berikutnya distribusi listrik, dan yang keempat itu pemanfaatan listrik, yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 volt arus bolak-balik atau 125 volt arus searah. Dan berikutnya ada pasal 5, di mana pasal 5 pada ayat 1 ini berbunyi kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat huruf A yang dilaksanakan pada kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik wajib mengacu kepada standar bidang kelistrikan, ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, berikutnya pada ayat 3 itu standar bidang kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi standar nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar nasional negara lain yang ditentukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis ketiga listrik. Berikutnya pasal 6 ayat 1 itu perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat wajib dilakukan pada pemasangan dan perubahan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik. Nah, pada ayat 3 itu perencanaan, pemasangan, perubahan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dilakukan oleh yang pertama dilakukan oleh ahli ketiga bidang listrik pada perusahaan atau dilakukan oleh ahli ketiga bidang listrik pada PJK 3. Berikutnya pada ayat 4 dalam hal kegiatan yang dilaksanakan berupa pemasangan dan pemeliharaan pada pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik itu dapat dilakukan oleh teknisi ketiga listrik pada perusahaan atau juga dapat dilakukan oleh teknisi ketiga listrik pada PJK 3. Oke, berikutnya saya kembalikan kepada moderator, silakan. Ya baik, untuk yang terakhir akan dibacakan oleh Saudari Umu. Kepada Umu, disilakan. Ya, terima kasih moderator. Ya, selanjutnya di sini ada pasal 7. Untuk perusahaan yang memiliki pembangkit listrik lebih dari 200 kV ampere wajib mempunyai ahli ketiga di bidang listrik. Lalu selanjutnya ada pasal 9 ayat 1, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat huruf B merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik untuk memastikan terpenuhinya standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pada ayat 2, pengujian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf B merupakan kegiatan penilaian, perhitungan, pengetesan, dan pengukuran terhadap instalasi, perlengkapan,
dan peralatan listrik untuk memastikan terpenuhinya standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya ada pasal 10. Nomor 1 ini pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh yang pertama A. Pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik. B. Ahli K3 bidang listrik pada perusahaan dan atau C. Ahli K3 bidang listrik pada PJK3. Lalu pada nomor 2-nya, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan A. Sebelum penyerahan kepada pemilik atau pengguna, B. Setelah ada perubahan atau perbaikan, dan C. Secara berkala. Lalu pada ayat 3, hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A dan huruf B yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik dan ahli K3 di bidang listrik pada PJK3. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf C digunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan, pengesahan, dan atau pembinaan dan atau tindakan hukum. Lalu pada ayat 4, hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B yang dilakukan oleh ahli K3 di bidang listrik pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B digunakan sebagai bahan pertimbangan, pembinaan, dan atau tindakan hukum oleh petugas ketenagakerjaan. Lalu pada ayat 5-nya, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi. Lalu pasal 11 ayat 1 yang berisi pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf C dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali. Lalu pada ayat 2, pengujian secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat huruf C dilakukan paling sedikit 5 tahun sekali. Lalu pada ayat 3, hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dilaporkan kepada Dinas Provinsi. Pada pasal 2 berisi perusahaan yang menggunakan perlengkapan dan peralatan listrik wajib menggunakan perlengkapan dan peralatan listrik yang telah mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga dan instansi yang berwenang. Lalu pasal 13 yang berisi pengawasan pelaksanaan K3 listrik di tempat kerja dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan. Dan pasal 14 yang berisi pengusaha dan atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu di sini ada Permenaker Nomor 33 Tahun 2015 mengubah Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 pada pasal 10. Ini yang dirubah hanya pasal 10-nya saja. Yang berisikan ayat pertama itu pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh yang pertama pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik, yang B-nya ahli K3 di bidang listrik pada perusahaan dan atau yang C-nya ahli K3 bidang listrik pada PJK3. Lalu ayat 2-nya, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan poin A, sebelum penyerahan kepada pemilik atau pengguna, poin B, setelah ada perubahan atau perbaikan, poin C, secara berkala. Lalu pada ayat 3, hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan dan atau tindakan hukum oleh petugas ketenagakerjaan. Nah, yang dirubah itu poin ayat 4 dan 5-nya itu dihilangkan dari pasal sebelumnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah
memaparkan materinya. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Seperti yang diinstruksikan oleh dosen kita, Pak Eko, bahwasanya untuk sesi tanya jawab ini hanya ada satu sesi, di mana satu sesi ada 4 penanya. Disilakan untuk 4 penanya untuk bisa langsung raise hand dan open mic-nya, atau mungkin bisa langsung ngisi pertanyaan di kolom chat. Baik, ini sudah ada pertanyaan satu orang. Pak Eko, kira-kira ditampung dulu atau gimana, Pak Eko? Untuk pertanyaannya. Boleh langsung dijawab, boleh ditampung dulu, boleh. Ya ini kan udah ada masuk. Okay. Sambil nunggu yang lain nanya, boleh sambil dicari jawabannya. Oke. Ya. Oke, baik. Jadi untuk sementara kami tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama dari Saudari Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Pada slide pertama, kenapa apar harus berwarna merah? Jelaskan. Kalau misalkan ada apar yang warna berbeda, berikan contohnya. Lalu barusan ada pertanyaan yang kedua, yakni dari Wara. Saudari Wara, izin bertanya, coba jelaskan klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran beserta contohnya. Baik, kita langsung ke slide pertama dulu. Ya, sebaiknya berwarna merah ya. Baik, apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? 2 penanya lagi. Ya, teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Ini masih ada 2 penanya lagi. Masih ada kesempatan 2 penanya lagi untuk bertanya pada sesi ini. Oke, sementara kita menunggu teman-teman yang lain nanya ya. Di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Risma. Assalamualaikum ya. Untuk kenapa apar harus berwarna merah? Jelaskan. Kalau misalnya ada apar yang warna beda, berikan contohnya. Baik, kalau untuk warna apar, kenapa sebaiknya harus warna merah? Dikarenakan
warna merah itu terlihat lebih mencolok gitu. Terus juga jangkauan warnanya itu bisa terlihat dari jauh. Oleh karena itu, APAR itu sebaiknya harus berwarna merah. Seperti itu. Oke. Ya, sejauh ini sih kalau misalkan ada apa yang warna berbeda, berikan contohnya. Sejauh ini saya belum, kalau di tempat kerja sendiri, saya baru lihat warna APAR itu warnanya warna merah. Saya belum lihat lagi APAR warna berbeda gitu. Atau mungkin teman-teman lain atau dari pemateri dari teman-teman yang mengembarkan materi bisa menambahkan ya. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Wara akan dijawab oleh Nadia. Kepada saudari Nadia, disilakan. Baik, terima kasih untuk saudara Dani. Izin menjawab pertanyaan dari Wara Aninda. Coba jelaskan klasifikasi tingkat potensi bahaya. Tadi kan udah ada ini ya, di PPT ada 5 klasifikasi resiko bahaya kebakaran. Nah, di sini untuk klasifikasi resiko bahaya yang ringan itu misalkan tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah. Jadi tingkat kebakarannya tuh nggak terlalu tinggi gitu dan tidak banyak merugikan gitu. Nah, contohnya tuh kayak tempat ibadah, gedung atau ruang perkantoran, ruang pendidikan, perumahan, kayak perawatan. Jadi resikonya tuh kayak rendah lah gitu, kayak gitu, nggak ada bahan-bahan apa gitu. Nah, yang kedua itu ada klasifikasi tingkat risiko kebakaran sedang. Di sini tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang. Misalkan menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter. Jadi misalkan terjadinya kebakaran, melepaskan panasnya tuh sedang. Contoh tempat-tempat dalam risiko bahaya kebakaran sedang 1 ini seperti tempat parkir, pabrik elektronika, pabrik roti, pabrik barang kayak gelas gitu, pabrik minuman gitu. Nah, yang ketiga ini ada klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran sedang 2. Di sini tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang 2 menimbun bahan dengan tinggi lebih dari 4 meter. Jadi kayak gudang-gudang yang ruang penyimpanannya kayak 4 meter gitu. Dan misalkan terjadi kebakaran tuh panas sedangnya menjalar gitu, api sedang. Contoh tempatnya itu penggilingan padi, pabrik bahan makanan, percetakan dan penerbitan, bengkel mesin, gudang pendingin, perakitan kayu, gudang perpustakaan, dan pabrik barang keramik gitu. Yang keempat ini ada sedang klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran sedang 3. Di sini tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi. Dan misalkan terjadi kebakaran tuh melepaskan panas tinggi sehingga menjalarnya api itu cepat gitu. Jadi misalkan terjadi kebakaran pada klasifikasi risiko bahaya kebakaran sedang 3 ini cepat menjalar gitu, apinya cepat ke mana-mana gitu. Dan contohnya tuh kayak ruang pameran, pabrik permadani, pabrik makanan, pabrik sikat, pabrik ban, karung, bengkel mobil, pabrik sabun, pabrik tembakau, dan pabrik lilin. Nah, untuk yang klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran berat, di sini dijelaskan bahwa tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menyimpan bahan cair.
jenis tempat kerja dengan tingkat bahaya kebakaran berat, diantaranya itu ada kayak pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi, pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik cat, pabrik bahan peledak, penggergajian kayu, dan penyelesaian penggunaan bahan mudah terbakar. Gitu. Itu adalah penjelasan dari klasifikasi tingkat risiko bahaya, baik dari ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan berat. Apakah jawabannya cukup untuk Saudari Wara? Bagaimana? Ya, terima kasih Saudara Dia sudah cukup mengerti. Oke. Dua pertanyaan sudah dijawab, namun pertanyaan yang pertama dari Risma belum lengkap ya. Baik, ini oke. Saya izin melengkapkan kembali untuk pertanyaan pertama ya, mengenai warna APAR. Pertama, kenapa alasannya itu sebaiknya warna merah. Seperti yang sudah saya jelaskan, jika warna APAR itu warna merah, akan otomatis jangkauan warnanya itu bisa jauh, bisa dari jarak jauh, sehingga kita bisa langsung tahu letak APAR-nya di mana. Satu itu. Nah, kalau misalkan warna APAR yang warna beda itu ada nggak? Untuk warna APAR itu warna merah, namun untuk kode, namun ada warna klasifikasian warna tergantung dari bahan-bahannya seperti itu. Namun warna dasar tetap warna merah, gitu, seperti itu. Misalkan kayak dari ini CO2 itu kan warnanya hitam, terus ada untuk chemical gitu, untuk liquid gas untuk chemical warna kuning, untuk liquid gas itu warna hijau gitu. Ada pengklasifikasiannya masing-masing seperti itu. Untuk AFFF foam itu juga ada warna kuning muda, terus dengan warna itu hitam. Jadi untuk pengklasifikasian itunya APAR-nya itu tetap warna dasar warna merah, namun ada warna yang di ini gitu, yang dibedakan seperti itu. Ada warna yang ini, misalkan ada garis hitam di atas gitu, misalkan ada garis hijau, ada garis warna kuning seperti itu. Apakah Saudara Risma bisa ditampilkan nggak, Dan? Gimana Pak? Bisa ditampilkan nggak? Untuk tampilan gambar kami belum ada ini Pak, belum ada gambarnya gitu Pak. Jadi belum bisa ditampilin gitu di sini. Nanti mungkin kalau nanti kami bisa nanti menyusul untuk gambarnya gitu. Itu untuk di grup atau di mana gitu. Soalnya kalau di tampilin di sini kami belum ada datanya sih kayaknya. Oke. Jadi hanya baru informasi dari ini aja. Tadi untuk ini pertanyaan. Jenis APAR tadi udah Gimana, belum, Pak? Dan? Untuk jenis-jenis APAR itu ini Pak, ada tapi lebih ke pemeliharaan sih Pak ini untuk jenis APAR di sini. Coba tadi yang sebelumnya, ketinggian 1,2 meter, coba. Ketinggian 1,2 meter. Sebentar. Itu tuh. Oke. Ya. Sip. Udah. Iya, APAR harus berbalik tinggal 1,2 meter dari permukaan lantai dari C2 bukan. Jarak APAR 15 cm. Oke. Oke, lanjut, Dan. Oke. Ada pertanyaan ketiga ini dari Saudari Ani. Izin bertanya, pada pasal 14 yang dibacakan oleh Umu, berarti udah kelistrikan ya, bahwa adanya sanksi jika pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut. Sanksi apa saja yang didapat jika melanggar ketentuan peraturan tersebut? Terima kasih. Oke. Ini tinggal satu penanya lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kami tampung dulu ya.
Mas Dani. Halo. Baik, Bu. Halo, Bu. Saya coba menjawab pertanyaan Mbak Ani ya tadi. Iya, mangga silakan. Saya coba menjawab pertanyaannya Mbak Ani. Izin bertanya pada pasal 14 tadi yang dibacakan oleh Mbak Umu, bahwa adanya sanksi jika pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut. Nah, sanksi apa saja yang didapat jika melanggar ketentuan peraturan tersebut? Terima kasih. Di sini sanksi pada yang tidak menaati ketentuan ada pada pasal 25 ya, diancam hukuman 3 bulan penjara atau 100.000 denda. Seperti itu. Sesuai dengan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang keselamatan kerja. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, saya mau menambahkan dari jawabannya Ibu siapa? Ibu Lilis. Ibu Lilis. Di sini saya juga akan menambahkan tadi pada sanksinya itu larinya ke Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1970, itu sanksinya tindak pidana sekitar 2-4 tahun dan denda sebesar 200 juta sampai 400 juta rupiah. Terima kasih, barangkali ada yang menambahkan. Bentar, itu 1 tahun 70 atau 13 tahun 2003 Umu? Oh iya, 2000. Iya, Bapak. Oh. 2003. Oke, berarti Undang-Undang Ketenagakerjaan ya? Iya, 2003 pemaaf. Oke. Jadi kalau dikenakan sanksinya kalau 1 tahun 70 tadi berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan 100 denda 100.000. Kalau 13 tahun 2003 tadi berapa tahun Umu? 2-4 tahun? 2-4 tahun dan denda uangnya sekitar 200 sampai 400 juta rupiah. Oke, biasanya yang dipakai adalah hukum yang tertinggi ya. Jadi yang mana yang paling tinggi sanksinya dan yang paling berat dampaknya seperti itu. Nanti itu ahli hukum dan jaksa lah yang mengerti ya. Tapi kira-kira biasanya kita bisa memakai hukum pidana yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya yang 1 tahun 70 kan ringan banget ya, dibayar 100.000 ya selesai ya kan. Jadi nggak begitu juga. Nanti ada tahapannya lah seperti itu. Oke, baik. Dari Saudari Ani, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti untuk Saudari Risma, nanti untuk contoh gambarnya nanti kami kirim di grup ya, untuk teman-teman. Barangkali ini juga untuk biar nanti bisa sekalian teman-teman nge-save juga gambarnya biar nanti bisa lebih tahu dan ini gitu, biar lebih enak melihatnya. Nah, baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini tinggal satu penanya lagi nih. Yang satu penanya lagi. Enggak, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tinggal satu penanya lagi, kesempatan. Dan Dalam izin bertanya, tadi kan kayak sempet ngeliat kayak berita gitu ya, katanya di Palembang itu sesuai peraturan daerah
nomor 31 tahun 2011, apabila tidak memiliki APAR akan disanksi kurungan 3 bulan dan denda 50 juta. Itu berlaku bagi semua jenis usaha seperti hotel dan restoran, termasuk di kantor-kantor pemerintahan. Itu kan kalau misalkan nggak ada APAR ya. Nah, kalau misalkan perusahaan tersebut memiliki APAR, tetapi kayak nggak berfungsi dengan baik tuh, dan misalkan kayak ada yang berkarat atau nggak sesuai sama checklist APAR dengan baik gitu, misalkan penempatannya gitu, itu ada sanksi atau hukumannya nggak sih, atau teguran gitu? Oke. Jadi poin pertanyaan dari saudari dia nih, kalau misalkan ya tadi untuk ini ya, berarti kayak yang di Palembang itu contoh ya, misalkan ada peraturan daerah mengenai kalau tidak mengenakan APAR ya. Nah, sedangkan ini perusahaan ataupun gedung-gedung instansi itu udah ada APAR, namun dalam pemasangan APAR itu tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itu ya? Iya, maksudnya dalam ketentuan, maksudnya kayak misalkan nggak memenuhi syarat APAR dengan baik lah gitu. Ada teguran atau sanksi enggak gitu. Iya. Oke. Siap. Oke, sudah dapat menanya ya. Tadi saudari dia menanyakan gitu kan mengenai jika APAR sudah ada, namun syarat-syarat APAR itu tidak sesuai gitu. Apakah ada sanksi atau teguran seperti itu ya? Pak moderator, izin menjawab. Mangga, Bang Danu. Silakan. Yang pertanyaan Nadia tadi ya? Dia. Iya. Ya dia. Iya. Kalau setahu saya, kalau untuk APAR itu sesuai dengan pasal 11 tadi ya, itu ada pemeriksaan atau pemeliharaan setiap 6 bulan, berarti setahun 2 kali. Nah, apabila ada APAR yang tidak berfungsi atau rusak gitu, biasanya dilakukan penggantian atau pemeliharaan. Nah, nanti juga misalkan tidak dilakukan pemeliharaan, misal udah lama dan APAR-nya nggak berfungsi, jadi cuma sebagai hiasan, itu nanti biasanya ada audit juga dari pihak asuransinya atau pihak APAR. Itu ada audit, nanti dicek apakah dilakukan pemeliharaan atau pemeriksaan. Dan biasanya APAR itu kan alat pemadam api ringan digunakan ketika ada emergensi suatu kebakaran gitu ya. Nah, misalkan tidak bisa digunakan, berarti kan kesalahan proses penanggulangan awal kebakaran itu dari APAR-nya, nanti akan dikenakan sanksi juga pada saat kenapa APAR ini tidak berfungsi pada saat diperlukan gitu, seperti itu. Nanti biasanya ada audit dari pihak asuransi untuk APAR itu sendiri apabila APAR tidak bisa digunakan seperti itu. Karena kalau di tempat kerja saya itu setiap kejadian yang apabila menggunakan APAR itu harus dicatat. Biasanya pencatatan itu untuk nanti diserahkan ke pihak asuransi bahwa ada penggunaan APAR pada tanggal sekian untuk kejadian ini atau kejadian itu, seperti itu. Ya, baik, saudari dia, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, udah Dan. Ya, oke, alhamdulillah. Sesi pertama ya, sesi 1 ini untuk 4 penanya, alhamdulillah sudah dijawab semua. Mangga Pak Eko, mungkin barangkali ada yang ditambahkan atau seperti apa Pak Eko?
Oke. Ya, coba tadi Dan yang ke bagian ini Dan, jarak dan ketinggian dan saya review dari situ dulu. Dari sini. Yang Oke, ini bukan, Pak? betul. Ya. Ya, APAR ya. Ini untuk penanggulangan kebakaran. Sebenarnya penanggulangan kebakaran itu bukan hanya APAR ya, banyak jenisnya ya untuk penanggulangan kebakaran. Bahkan kalau di apa namanya di industri itu di perusahaan biasanya itu nanti penanggulangan kebakaran itu ada timnya sendiri ya. Jadi ada tim tanggap darurat kebakaran. Biasanya berisi orang-orang yang memang beranilah dan terlatih. Terus biasanya kalau yang pekerja umum atau yang pekerja yang biasa yang lainnya itu tetap harus diberikan pelatihan pemadam kebakaran. Bisa, siapa tahu nanti kalian ada yang bekerja di industri ya atau di perusahaan, kalian sebaiknya memberikan pelatihan kebakaran. Kenapa? Karena tadi kebakaran itu adalah salah satu hal yang apa namanya bisa saja terjadi ya dan rentan. Apalagi kalau dia itu yang paling sering adalah dari korsleting listrik ya, dan dari korsleting listrik maupun dari bahan-bahan yang mudah terbakar di perusahaan. Nah, untuk APAR sendiri, ya alat pemadam api ringan, ya contohnya itu kalau kalian lihat itu yang ada di ruang dosen FKM itulah itu APAR tuh ya, yang di atas timbangan. Nah, itu APAR. Ketinggiannya itu sebenarnya dari lantai 1,2 atau 125 cm ya. Nah, dan apa namanya jarak antar APAR ya dari permukaan lantai itu 15 cm, ketinggiannya itu 1,2 ya. Jadi dari lantai itu 15 cm. Nah, kemudian jaraknya ada nggak Dan antara tadi itu Dan yang antara APAR satu dengan APAR yang lain ada nggak? 15 meter. 15 iya 15 meter. 15 meter kalau nggak salah, Mbak. Iya. Ya, betul ya, 15 meter Tapi di ya. sini nggak di Oke. Ya, jadi minimal itu 15 cm, paling tinggi 1,2 meter. Ya, itu ini ya jangan tinggi-tinggi juga nanti udah kebakaran malah ini tinggi banget gitu kan, malah lompat-lompat kan susah ngambilnya. Nah, terus antara APAR dengan APAR yang satunya itu 15 meter minimal. Nah, terus APAR, tadi yang pertanyaan Risma, APAR itu jenisnya macam-macam ya. Ada yang foam atau busa, ada yang dry chemical atau tepung, kemudian ada yang water atau air, ada yang juga yang apa namanya, yang bahan kimia juga ada. Nah itu ya. Ya, yang CO2 beda-beda itu ada saya kirim di grup juga ya. Misalnya yang air itu hanya cocok untuk kayu, kertas, pakaian dan lain-lain, tapi tidak cocok untuk liquid flammable atau apa cairan yang mudah terbakar. Flammable gas, untuk gas nggak cocok, untuk listrik nggak cocok. Ya kalau kita semprot APAR pakai APAR air ya pasti kalau di listrik ya makin korslet ya. Kemudian memasak dari oil dan lemak, minyak dan lemak itu juga nggak pas. Untuk busa itu yang solid dan flammable bisa, dan cooking itu bisa kalian lihat ya. Dry powder itu beneran kayak tepung kering, jadi kayak bedak begitu tahu ya. Nah itu kalau busa yang foam itu busa itu memang keluarnya ya busa seperti itu. Nah kemudian kalau yang dry powder itu untuk solid, flammable liquid, yang gas bisa, electrical. Nah ini dry powder. Kalau CO2 itu malah justru nggak bisa di kertas karena nanti makin terbakar ya. Kemudian biasanya di liquid, di gas, dan korsleting listrik dan oil ya. Untuk kebakaran dari oil dan fats. Jadi beda-beda. Untuk yang di apa namanya di SPBU biasanya pakainya itu CO2 dan dry powder gitu. Jadi beda-beda tergantung dia itu apa namanya tempatnya atau tempat kerjanya atau industrinya biasanya apa seperti itu ya. Nah kemudian yang tadi tuh warnanya merah, betul ya, warna merah itu karena dipilih karena warnanya mencolok dan apa namanya itu ditandai sebagai warna peringatan begitulah ya. Jadi itu kayak sama mobil tahu ya mobil damkar pemadam kebakaran itu tandanya itu peringatan atau sedang ada bahaya seperti itu. Jadi makanya itu kemudian merah itu juga tadi benar. Jadi jaraknya itu masih bisa terlihat dari jarak jauh juga.
contohnya uang yang warna merah, ya itu kan kalau dari jauh juga kan udah kelihatan ya. Tapi kalau uangnya yang nggak warna merah ya apa itu kayak daun apa ya gitu ya. Tapi kalau pas lihat oh ternyata bukan uangan begitu ya. Itu seperti itu. Kemudian tadi, nah kalau warna dasarnya itu merah semua ya Risma. Yang bedakan itu labelan kode untuk dia jenis-jenis aparnya itu apa ya. Misalnya kayak water itu merah tetap, dry powder biru, foam itu agak-agak kuning apa ya, kuning nggak terlalu kuning banget lah agak ya. ke krem. Agak ke krem ya. CO2 itu hitam, yang wet chemical untuk bahan kimia itu kuning ya. Itu warna kodenya aja, tapi basicnya mah merah semua. Terus nah sebenarnya tadi kebakaran tadi itu bukan hanya ini aja, tapi ada hidran, tahu hidran ya? Hidran itu yang warna merah juga sih sebenarnya. Itu tapi yang bisa ditarik selangnya. Nah, itu biasanya kalau APAR itu alat pemadam api ringan. Jadi hanya cocok untuk kebakaran api kecil yang baru awal banget kebakaran. Kalau apinya udah gede banget ya pakai APAR ya percuma seperti itu. Nah, kalau udah apinya udah gede, pakainya hidran. Jadi dibuka, disemprotkan pakai selang. Tahu ya, pernah lihat ya di hidran itu ya. Nah, atau juga bisa kalau di gedung-gedung perkantoran yang tinggi-tinggi itu biasanya pakai smoke detector, pakai apa namanya, sprinkle. Jadi sprinkle itu kalau kalian pernah lihat di mall, lihat aja di bagian atasnya. Ya itu di bagian atas, di atap-atap mall itu biasanya ada sprinkle. Sprinkle itu kalau ada yang kebakaran, ada asap, dia langsung pecah gitu, kemudian menyemburkan air lah dari atasnya itu. Jadi makanya di mall itu di atasnya itu ada kayak pipa-pipa besi begitulah, itu nanti kalau ada apa-apa bisa langsung nyemprot begitu. Itu namanya sprinkle. Macam-macam sih. Kemudian nanti kalau kalian juga pada bekerja HSE, bikin juga jalur evakuasi, bikin juga assembly point. Assembly point itu titik kumpul. Nanti kalau kebakaran atau gempa di mana titik kumpulnya, biasanya di lapangan dan lain-lain sebagainya. Itu untuk penanggulangan kebakaran. Terus tadi apa lagi ya? Sebentar, saya lihat dulu tadi ada yang kurang belum. Nah, tadi yang untuk klasifikasinya yang Nadia tadi lengkap banget ya. Semua angka dibacain ya, mantap. Itu kita juga sudah pernah bahas ya di soal juga ya, hitung-hitungan jumlah petugasnya ya. Itu petugas P3K juga. Nah, ini yang petugas kebakaran. Biasanya petugas kebakaran tuh tadi kan ada ahli K3 kalau yang dia minimal sedang ya. Nah, biasanya kalau untuk yang ini tuh untuk yang memadamkan apinya itu biasa juga orang biasa, misalnya kalau yang saya tahu di banyak perusahaan itu biasanya satpam. Karena mereka tuh biasanya udah terlatih berani ya. Jadi itu timnya seperti itu. Nah, tapi ketuanya misalnya Dani HSE, dia resiko kebakaran di perusahaannya sedang. Nah, nanti Dani misalnya ketua regunya atau ketua bagian tim tanggap darurat kebakaran. Tapi nanti yang memadamkan nanti misalnya satpam-satpam atau yang berani-beranilah petugasnya seperti itu. Itu ya. Kemudian tadi udah ya, WARA ya, potensi-potensi bahaya ringan sedang berat. Kemudian ANI apa tadi nih? Melanggar ketentuan. Oke. Kalau pakainya pasal 1 tahun 1970 dia 3 bulan 100.000, atau ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2003 2 sampai 4 tahun, dendanya 200 juta. Gitu tadi ya. Oke. Nah, biasanya yang APAR yang jadi masalah, jadi problem adalah sangat jarang sekali dicek. Ya, kalian bisa lihat di rusun Unwir itu kan juga jarang dicek ya. Itu bisa jadi kalau dia foam itu dia bisa sampai ini apa namanya membatu. Jadi takutnya kalau nggak sering dicek, kan tadi itu kan menurut ketentuannya 6 bulan sekali, benar ya Dan ya? Iya. Ya, jadi 6 bulan sekali itu minimal dibolak-balik begini tuh. Kalau untuk yang dry ini ya, tepung ya, yang tepung tadi itu 6 bulan sekali dibolak-balik begini biar dia nggak mengeras. Kenapa? Kalau mengeras itu nanti ini apa namanya? Nggak bisa keluar karena dia ini seperti itu. Makanya nanti itu untuk APAR biasanya kalian juga yang tim HSE itu biasanya ada POM checklistnya itu. Biasanya setiap hari dicek di apa namanya, ini belum udah dibalik belum atau udah dicek belum ininya APARnya. Biasanya dilihat juga kadaluarsanya. Nah, nanti
mau kadaluarsa biasanya menghubungi pihak ketiga yang menyediakan APAR untuk diganti yang baru seperti itu. Nah, itu fungsinya itu. Kenapa? Karena tadi walaupun kebakaran itu jarang terjadi, tapi pasti kemungkinannya ada, ya. Paham ya? Jadi possibility-nya itu atau kemungkinannya ada, tapi walaupun jarang, sangat jarang terjadi. Tapi kan kita tidak ada yang tahu kapan terjadi seperti itu. Nah, itu untuk perawatan APAR-nya. Termasuk tadi ya, denda tadi untuk pemeriksaan APAR, ya tadi termasuk juga. Biasanya termasuk nanti itu ada audit juga. Ya ada audit kan untuk di perusahaan itu nanti ada audit SMK 3, ada audit ada audit ISO 9001 dan macam-macam. Nah, setiap audit itu kan nanti kan dicek juga ke lapangan sama tim auditornya. Ini gimana APAR-nya sesuai enggak dan lain-lain. Makanya itu setiap ini harus diperhatikan fasilitasnya terkait untuk K3 khususnya. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Ada lagi yang mau ditambahkan enggak? Ada lagi yang mau tambahkan? Kalau enggak tutup aja Dan. Oke, langsung tutup aja Pak ya. Apa harus kesimpulan dulu Pak? Oh, boleh kalau ada kesimpulan. Baik. Oke. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan kebakaran dan juga penanggulangan kelistrikan ya, tentang kelistrikan, tentang K3 kelistrikan. Nah, di dalam penanggulangan kebakaran itu terdapat beberapa pasal yang mengatur APAR gitu, mengatur APAR untuk jenis-jenis APAR seperti apa, terus jenis-jenis kebakaran seperti apa. Nah, untuk jenis kebakaran itu ada 5 kategori, yakni ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan berat. Lalu mengenai APAR sendiri dikhususkan itu untuk warna merah dikarenakan warna merah itu adalah warna peringatan dan jarak pandangnya itu jauh gitu, jadi bisa terlihat dari jarak jauh. Nah, lalu untuk APAR sendiri harus sering dicek itu minimal 2 kali sehari, yakni per 6 bulan sekali atau per 12 bulan sekali. Nah, untuk kelistrikan apabila tidak sesuai dengan ketentuan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dikenakan pidana 3 bulan dan juga denda 100.000. Dan untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni pidana 2-4 tahun dengan denda 200 juta. Nah, dan untuk yang kelistrikan terdapat perubahan di pasal 10 ya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015, yakni untuk ayat 4 dan ayat 5 dihapus. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Apabila ada salah kata, kami dari pemateri mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Eko. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir saya tambahin sedikit. Tadi kan kebakaran listrik, saya lupa namanya sedikit. Jadi listrik itu ada yang istilah namanya PUIL, ya PUIL, PUIL. PUIL itu kepanjangan dari Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Ya, jadi itu dokumen SNI, Standar Nasional Indonesia, yang harus dilengkapi dulu ketika akan membangun kayak gedung perkantoran, kayak gedung ruang publik atau rumah seperti itu. Nah, itu ada PUIL-nya. Kalau yang terakhir saya ikut pelatihan itu PUIL 2000, jadi itu namanya PUIL 2000 SNI-nya, tapi ternyata yang terbaru itu ada PUIL 2011, itu yang baru-baru intinya
nanti dari apa namanya ada lembaga inspeksi teknik. Jadi itu nanti dari apa namanya dari dinas terkait itu akan menguji terkait instalasi listriknya. Kalau apa namanya pengujian instalasi listriknya masih aman atau tegangannya rendah, nah itu nanti akan ada sertifikat layak operasi atau SLO. Nah itu baru nanti perusahaan tersebut bisa listriknya dialirin dengan baik seperti itu ya. Jadi untuk instalasi listrik itu agar tidak terjadi ini apa namanya salah satunya itu adalah melengkapi PUIL, persyaratan umum instalasi listrik yang lama itu PUIL 2000 tapi terbarunya revisi PUIL 2011. Intinya dokumen SNI yang harus dilengkapi ketika akan memasang instalasi listrik. Nanti ketika sesuai ketentuan akan diterbitkan sertifikat layak operasi atau SLO. Mungkin itu coba di stop share screen dan saya berabsen dulu sebelum kita tutup. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai hari ini terkait dengan kebakaran dan instalasi listrik? Coba stop share screen dan oke, ntar ya, saya absen dulu ya. Oke, Ani, oke ada ya. Hadir, Pak. Anissa, mana Anissa? Oke. Anita, oke. Aulia, oke. Dani, oke. Dewi, oke. Dia, oke. Fajrin, oke. Fajrin. Fauzia, mana Fauzia tadi ada ya Fauzia ya. Asbi, oke. Bi, gimana kabarnya Bi? Keke, kamu ini suka banget keluar masuk. Keke, mana tadi Keke nih? Saya bener tadi nggak ada lihat Keke nih. Keke. Bentar ya. Keke, oke ada. Sarul ada, Nadia ada, Leli ada, Risma ada, Rizka oke, Sapri, Umu, Vivi, Wara, Yaya nih, saya belum lihat Yaya. Ya, mana Yaya? Ya. Oke, ada Yaya. Yeni, oke ada. Nelly ada, Bu Lilis ada, Didik ada, Danu ada. Oke. Hari ini semuanya masuk. Sip. Cukup ya untuk hari ini ya. Untuk apa namanya? Diskusi dan apa namanya dan materinya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan lagi silakan di grup ya. Untuk UTS online ya, untuk UTS ini itu sifatnya online. Nah, nanti sepertinya lewat Google Form ya. Dan sepertinya banyaknya dari soal diskusi. Oke, nggak ada lagi ya. Ini materi terakhir UTS. Nanti setelah UTS kita ada ke lapangan ya. Ya, tapi nantilah untuk teknisnya kita jelaskan lagi setelah UTS, karena di kalian nanti itu ada praktikum ya dan ada presentasi dari praktikumnya. Tapi nanti setelah UTS aja kita jelaskan. Oke, untuk materi UTS dulu, ada yang mau ditanyakan dari awal mungkin sampai akhir? Ada? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, saya cukupkan juga. Kalau begitu, saya cukupkan sekian. Demikian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian selalu sehat-sehat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama.